Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Adinda Salsabilah dengan NIM 2388201044. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai perkembangan media pembelajaran. Dikutip dari Sadiman pada bukunya yang berjudul Media Pendidikan yang diterbitkan pada 2010, menjelaskan bahwa pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Kemudian di tahun 1657, tokoh bernama Johann Amos Comenius menerbitkan buku bergambar pertama untuk anak-anak dengan judul Dunia Tergambar atau Orbis Sensualium Pictus. Jadi, pada masa ini pertama kalinya buku digunakan sebagai media pembelajaran. Setelah itu, alat bantu visual seperti gambar, model, dan benda nyata mulai digunakan. Karena penggunaan alat bantu visual kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan, produksi, dan evaluasinya, jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan pelajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga dapat kita kenal dengan audio visual. Penggunaan audio visual juga dapat menghindari verbalisme. Sayangnya waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus. Barulah pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Contoh media pembelajaran pada teori ini adalah mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar. Seiring berkembangnya teknologi, media pembelajaran menjadi lebih interaktif dan memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Munculnya komputer, internet, dan perangkat digital lainnya mengubah landscape media pembelajaran. Selanjutnya, peran guru dalam perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi, maksudnya guru tidak hanya menyampaikan informasi tetapi membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Jadi, guru harus mampu menciptakan metode dan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Kemudian yang ketiga, guru berperan dalam memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksudnya, guru harus bisa menentukan media yang tepat, membuat media baru jika perlu, dan menilai efektivitasnya. Yang keempat, guru diharuskan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, guru diharuskan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif. Jadi, guru harus mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa tidak hanya menjadi pendengar yang pasif. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan ciri fisiknya, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi atau media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandang saja, hanya dapat dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja. Contohnya seperti foto, grafik, peta, gambar, bagan,
papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datarnya saja. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran 3 dimensi atau media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Yang ketiga, media still picture atau media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak. Yang terakhir adalah media pandang gerak atau motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, misalnya televisi, film, atau video recorder. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Yang pertama ada audio, contohnya adalah radio. Kemudian ada media visual, media audio visual, media audio motion visual, media audio still visual, media audio semi motion, media motion visual, media still visual, dan media cetak. Yang terakhir, ada klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar. Yang pertama melalui pengalaman dari informasi verbal atau berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pelajar. Yang kedua melalui pengalaman media nyata, yaitu berupa pengalaman nyata yang langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati objek sebenarnya di lokasi. Yang terakhir melalui pengalaman media tiruan, yaitu berupa tiruan model dari suatu objek, proses, atau benda. Sekian video presentasi mengenai perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.